Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eli Alfiani Saputri dengan NIM 60800120011 kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan bentuk pemusnahan atau pengelolaan dan pembuangan akhir sampah. Mata kuliah Prasarana Wilayah dan Kota 2. Dosen pengampu Pak Ian Awaludin STMT. Yang pertama itu, sampah merupakan suatu masalah atau isu penting khususnya di daerah perkotaan yang selalu menjadi permasalahan dan dihadapi setiap saat. Akibat dari semakin bertambahnya jumlah penduduk, tingkat konsumsi masyarakat serta aktivitas lainnya, maka bertambah pula sampah yang dihasilkan. Dalam beberapa tahun terakhir ini, kota-kota besar maupun kecil di Indonesia menghadapi masalah tempat pembuangan akhir atau TPA, sampah yang menimbulkan banyak gangguan terhadap lingkungan. Berdasarkan pasal 6 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah dan pasal 5 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, mengamanatkan perlunya perubahan paradigma yang mendasar dalam pengelolaan sampah yang bertumpu pada pengurangan dan penanganan sampah. Kegiatan pengurangan sampah bermakna agar seluruh lapisan masyarakat, baik pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat luas, melaksanakan kegiatan pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang dan pemanfaatan kembali sampah atau yang lebih dikenal dengan sebutan 3R. Metode pembuangan akhir sampah, proses akhir dari rangkaian penanganan sampah yang biasa dijumpai di Indonesia, dilaksanakan di tempat pembuangan akhir atau TPA. Pada umumnya, metode pembuangan akhir sampah yang dilaksanakan di tempat pembuangan akhir berupa proses landfilling atau pengurungan. Terdapat beberapa alasan yang menyebabkan proses pengurungan atau landfilling tidak dapat tergantikan atau dihilangkan dalam sistem pengelolaan sampah perkotaan. Antara lain, yaitu teknologi pengelolaan limbah seperti reduksi di sumber daur ulang, daur pakai atau minimasi sampah tidak dapat menyingkirkan sampah secara menyeluruh. Tidak semua limbah mempunyai nilai ekonomis untuk didaur ulang. Teknologi pengolahan limbah seperti insinerator atau pengolahan secara biologi dan atau kimia tetap menghasilkan residu yang harus ditangani lebih lanjut. Dan yang terakhir, kadangkala sebuah limbah sulit untuk diuraikan secara biologis atau sulit untuk dibakar atau sulit untuk diolah secara kimia. Secara umum berdasarkan sistem operasionalnya, terdapat 3 metode pembuangan akhir sampah, yaitu sanitary landfill, controlled landfill, dan open dumping. Sanitary landfill merupakan lahan uruk yang telah memperhatikan aspek sanitasi lingkungan. Sampah diletakkan pada lokasi cekung, kemudian sampah dihamparkan hingga lalu dipadatkan, untuk kemudian dilapisi dengan tanah penutup harian setiap hari akhir operasi, dan dipadatkan kembali setebal 10% sampai 15% dari ketebalan lapisan sampah, untuk mencegah berkembangnya vektor penyakit, penyebaran debu dan sampah ringan yang dapat mencemari lingkungan sekitarnya. Lalu pada bagian atas, timbunan tanam penutup harian tersebut dapat dihamparkan lagi. Sampah yang kemudian ditimbun lagi dengan tanah penutup harian. Demikian seterusnya hingga terbentuk lapisan-lapisan sampah dan tanah. Bagian dasar konstruksi sanitary landfill dibuat lapisan kedap air yang dilengkapi dengan pipa pengumpul dan penyalur air lindi atau leach head
yang terbentuk dari proses penguraian sampah organik. Terdapat juga saluran penyalur gas untuk mengolah gas metan yang dihasilkan dari proses degradasi limbah organik. Yang kedua, kontrol landfill atau lahan uruk terkendali diperkenalkan oleh Departemen Pekerjaan Umum pada awal tahun 1990-an, merupakan perbaikan atau peningkatan dari cara open dumping tetapi belum sebaik sanitary landfill. Pada skema ini, pelapis dasar berupa lapisan geomembran aplikasi tanah penutup harian dilakukan setiap 5-7 hari. Setelah masa layan habis, dilakukan penutup akhir. Tetapi sampai saat ini metode kontrol landfill masih dianggap mahal. Dan yang terakhir yaitu open dumping. Skema open dumping ini paling banyak diterapkan di Indonesia. Prinsip kerjanya sederhana, buang, tidak ada penanganan lebih lanjut terhadap sampah. Keuntungan utama dari sistem ini adalah murah dan sederhana. Kekurangannya, sistem ini sama sekali tidak memperhatikan sanitasi lingkungan. Sampah hanya dibiarkan membusuk sehingga menjadi lahan yang subur bagi pembiakan jenis-jenis bakteri serta bibit penyakit lain, menimbulkan bau tak sedap yang dapat tercium dari puluhan bahkan ratusan meter, mengurangi nilai estetika dan kehidupan lingkungan. Tempat pembuangan akhir atau TPA sampah adalah sarana fisik untuk berlangsungnya kegiatan pembuangan akhir sampah, berupa tempat yang digunakan untuk mengkarantina sampah kota secara aman menurut SNI, Standar Nasional Indonesia.